Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, dalam mata kuliah Hukum Pajak dan Pajak Daerah, dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Asas pemungutan pajak. Dalam hal asas pemungutan pajak dibagi atas 3 bagian. Yang pertama asas domisili, yang kedua asas sumber, dan yang ketiga asas kebangsaan. Mari kita membahas satu persatu setiap asas tersebut. Yang pertama asas domisili atau sering disebut asas tempat tinggal. Menurut asas ini, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah negara tersebut, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Itulah asas domisili atau asas tempat tinggal. Yang kedua, asas sumber. Menurut asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang mendapatkan sumber penghasilan di wilayah negara itu, maka menurut asas sumber, negara tersebut wajib atau wajib pajak tersebut wajib untuk membayar pajak. Dalam hal ini, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak tersebut. Yang ketiga, asas kebangsaan. Menurut asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Jadi, dasar pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan orang tersebut atau yang bersangkutan. Dalam tata cara pemungutan pajak, khususnya dalam hal sistem pemungutan pajak, dikenal 3 macam sistem yang semuanya berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah Official Assessment System. Maksudnya adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah, dalam hal ini Fiskus, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang hanya ada pada Fiskus atau pemerintah. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Jadi wajib pajak hanya menerima saja apa yang diputuskan oleh Fiskus berdasarkan pertimbangan adil dengan metode-metode yang baku untuk itu. Yang ketiga adalah ciri-cirinya adalah utang pajak timbul hanya setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus atau kantor pajak. Demikian Official Assessment System. Sedangkan Self Assessment System atau sistem yang kedua adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jika kita memperhatikan pemahaman ini, maka ada
3 ciri yang melekat pada self-assessment system. Pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang hanya ada pada wajib pajak sendiri. Yang kedua, wajib pajak kalau sebelumnya dalam official assessment system bersifat aktif, maka dalam self-assessment system wajib pajak harus bersifat aktif. Mulai dari menghitung pajaknya, kemudian menyetor pajaknya, dan kemudian melaporkan sendiri pajaknya yang terutang. Yang ketiga, fiskus tidak ikut campur, kecuali hanya untuk mengawasi saja apakah wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik atau benar. Yang ketiga adalah sistem withholding atau withholding system. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini bukan terhadap fiskus sebagaimana official assessment system, tetapi juga bukan wajib pajak yang bersangkutan sebagaimana self assessment system untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Berdasarkan hal itu dapat kita lihat ciri-cirinya, yaitu bahwa wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak lain selain fiskus dan wajib pajak, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. Pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak dibagi dalam 3 pengelompokan, yaitu yang pertama, pengelompokan menurut golongannya. Yang kedua, pengelompokan menurut sifatnya. Dan yang ketiga, pengelompokan menurut lembaga pemungutnya. Kita masuk dulu pada pengelompokan yang pertama, yaitu menurut golongannya. Jika menurut golongannya, maka pajak itu dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan pajak langsung? Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Jadi, hanya semata-mata wajib pajak yang bersangkutanlah yang harus membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh untuk keduanya, kalau untuk pajak langsung, misalnya pajak penghasilan, itu disebut pajak langsung. Kalau untuk pajak tidak langsung, contohnya pajak pertambahan nilai. Kelompok yang kedua, pengelompokan pajak yang kedua menurut sifatnya. Kalau menurut sifatnya dibagi juga atas pajak subjektif dan pajak objektif. Apa yang dimaksud dengan pajak subjektif? Pajak subjektif itu yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya saja, dalam arti memperhatikan keadaan diri si wajib pajak. Contoh pajak penghasilan, jadi semata-mata bersifat subjektif. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi dalam hal ini pajak itu dikenakan tidak didasarkan pada objeknya atau pada orangnya, tetapi justru pada objeknya
itulah yang dikenakan pajak, yaitu pertambahan nilainya dan pada barangnya. Itulah contoh dari pajak objektif. Yang ketiga, pengelompokan pajak yang ketiga adalah menurut lembaga pemungutnya. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat juga dibagi dalam dua bagian atau kelompok besar, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Apa itu pajak pusat? Pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau disebut pajak pusat, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, termasuk bea materai. Sedangkan pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Khusus untuk pajak daerah ini akan ada pembahasan khusus setelah mid semester. Jadi pada saat itu kita akan membahas lebih jauh tentang pajak daerah. Nah, pajak daerah sekedar untuk bahan pengetahuan umum terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten. Untuk pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, itu menjadi kewenangan dari provinsi. Sementara yang menjadi kewenangan untuk pajak kabupaten kota, contohnya adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Jadi jika Anda datang ke suatu kota tertentu atau keluar daerah, Anda menginap di hotel, maka Anda akan membayar tarif per hotelnya, itu sudah termasuk di dalamnya pajak. Jadi dari pembayaran itu dipungutlah pajak hotel. Begitu juga jika Anda makan di restoran, dikenakan pajak restoran. Dan pajak hiburan jika Anda nonton bioskop kesayangan Anda. Nah, sekarang tibalah kita di akhir pertemuan kali ini. Saya harap Anda mengerjakan tugas yang diberikan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap bahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati.